Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang Engkau beri bagi kami. Dan kami mau belajar, Tuhan memberkati, memimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, silakan bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam materi hari ini, kita mau bersama-sama mengucapkan salam dan tepuk PPK. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam pelajaran kita hari ini. Kita masuk pada pembelajaran yang ke-6 di subtema 1 buku tema yang ke-5. Di mana pada jam pertama ini kita akan belajar tentang perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem. Sebuah ekosistem dikatakan seimbang apabila antar komponen dalam ekosistem tersebut dalam keadaan seimbang. Ekosistem yang seimbang keberadaannya akan bertahan lama. Perubahan ekosistem itu dapat mempengaruhi keseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Nah, berbicara tentang perubahan ekosistem dapat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama karena terjadi secara alami, tapi yang kedua adalah bisa terjadi karena ulah dari manusia. Nah anak-anak, kita akan memperhatikan secara atau satu persatu. Yang pertama itu adalah perubahan ekosistem secara alami. Perubahan ekosistem secara alami dapat disebabkan oleh bencana alam. Contoh bencana alam yang dapat merusak ekosistem itu adalah seperti gunung meletus, kebakaran hutan pun menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem, perubahan musim, ataupun gempa bumi. Nah, bencana-bencana alam tersebut itu berdampak besar bagi ketidakseimbangan ekosistem. Bisa merusak, bahkan mungkin menyebabkan beberapa hewan dan tumbuhan harus mengalami penurunan atau kekurangan karena ada yang mati akibat dari bencana alam tersebut. Dan kalau ada satu organisme yang mengalami kekurangan atau berkurang, itu menyebabkan suatu ekosistem itu tidak akan berjalan dengan seimbang. Jadi itu adalah penyebab yang pertama karena bencana alam. Lalu perubahan ekosistem yang terjadi pun dapat disebabkan oleh ulah manusia. Seharusnya manusialah yang bertanggung jawab penuh atas keseimbangan ekosistem. Namun kita memperhatikan di zaman sekarang ini, justru manusialah yang menjadi perusak ketidakseimbangan ekosistem. Kenapa bisa terjadi? Karena manusia salah mengolah alam semesta ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa saja yang dilakukan oleh manusia sehingga dapat merusak atau menyebabkan ketidakseimbangan dalam suatu ekosistem? Yang pertama, yang dapat dilakukan oleh manusia itu karena penebangan pohon sembarangan dan pembakaran hutan. Dan ulah ini dapat merusak ekosistem yang ada di hutan. Hewan-hewan tidak punya tempat tinggal. Tumbuh-tumbuhan mengalami kematian karena pembakaran hutan atau penebangan pohon secara liar. Dan karena itulah bisa menyebabkan juga bencana alam seperti longsor dan banjir. Dan itu dampaknya sangat besar bagi ketidakseimbangan ekosistem. Lalu yang kedua itu adalah karena aktivitas pertanian. Karena mau membuka lahan yang baru bisa merusak alam. Tapi karena penggunaan pupuk
perbuatan yang berlebihan sehingga dapat merusak ekosistem tanah. Dan kalau tanah mengalami kerusakan, tumbuhan tidak akan tumbuh dengan subur. Dan kalau tumbuhan tidak tumbuh dengan subur, bagaimana hewan-hewan dapat memperoleh makanan? Bahkan manusia sendiri pun akan mengalami kekurangan makanan. Jadi aktivitas pertanian pun bisa berpengaruh. Lalu yang ketiga, karena pencemaran terhadap tanah, suara, air, dan udara. Contoh pencemaran tanah misalnya membuang plastik sembarangan. Pencemaran suara misalnya suara bising merusak pendengaran dari suatu organisme. Pencemaran air karena masuknya bahan padat maupun cair ke dalam air yang mengandung bahan-bahan kimia sehingga merusak organisme yang ada di air. Pencemaran udara disebabkan oleh karena masuknya polutan ke udara seperti polusi asap, debu, dan jelaga. Nah, akibat ulah dari manusia, maka sungai menjadi cemar, tanah mengalami kerusakan, udara terkontaminasi polusi, dan dampaknya dapat merusak ketidakseimbangan ekosistem yang ada di bumi. Jadi anak-anak kita punya peran penting untuk menjaga ekosistem. Maka mulai sekarang berkomitmen tidak boleh melakukan hal-hal yang merusak ketidakseimbangan suatu ekosistem. Nah, tugas bagi kalian pagi ini adalah ayo kerjakan halaman 39. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.